Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Indasari NIM 1804011 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Di sini, saya akan memberikan tips kepada para ayah atau bunda tentang pendampingan orang tua dalam mendidik anak selama pembelajaran daring. Dalam rangka penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan aturan PPKM yang merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan virus tidak menyebar lebih luas dan upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal. Dalam usaha pembatasan sosial ini, pemerintah Indonesia juga telah membatasi kegiatan di luar rumah, seperti kegiatan pendidikan yang telah dilakukan melalui pembelajaran online. Dalam pembelajaran daring atau online, pemahaman siswa akan materi kurang, sehingga menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran ini lebih banyak teori daripada praktik. Abu Ahmadi menyatakan bahwa anak yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dan hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakkan anak agar semangat belajar, sehingga dapat mendapatkan prestasi belajar. Salah satu contoh motivasi yang berasal dari luar diri anak adalah orang tua, apalagi saat pandemi COVID-19 seperti sekarang, di mana aktivitas anak lebih banyak dilakukan di dalam rumah. Maka dari itu, peran orang tua sebagai orang terdekat dengan anak dinilai sangat penting, terutama dalam motivasi belajar, karena motivasi yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar sehingga akan menurunkan prestasi belajar anak. Nah, kali ini saya akan memberikan tips-tips untuk orang tua dalam memberikan pendampingan saat pembelajaran daring. Tips yang pertama yaitu pahami gaya belajar anak. Setiap anak itu sangat istimewa dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya juga setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda juga. Ayah dan bunda harus mengetahui dan mengenal gaya belajar anak, mengikuti apa keterampilan yang dimiliki anak, agar kita lebih mudah dalam mendampingi dan membimbing anak di pembelajaran daring. Jika gaya belajar anak menggunakan visual atau penglihatan, kita bisa mengajari anak dengan bantuan alat peraga, gambar, atau juga dengan menonton video. Kalau gaya belajar anak dengan menggunakan audio atau pendengaran, kita bisa menggunakan lagu atau MP3. Sedangkan, jika anak menggunakan gaya belajar kinestetik atau gerakan, kita bisa mengajak anak untuk bersama-sama mempraktekkan langsung dalam pembelajaran. Tips yang kedua yaitu aktiflah dalam memantau perkembangan anak. Nah, sesekali ayah dan bunda juga bisa mengajak anak untuk berdiskusi tentang kesulitan apa yang dihadapi anak selama pembelajaran daring. Apabila ada kesulitan yang dirasakan dalam pembelajaran daring, tetapi kita tidak bisa mendapatkan jawaban atau tidak bisa menemukan jalan keluarnya, maka yang harus Anda lakukan adalah komunikasi dan berdiskusi dengan guru ataupun orang tua lain untuk saling berbagi dan menemukan solusi yang tepat. Tetapi sebenarnya memantau saja belum cukup ya. Kita sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak dengan melaksanakan atau berperilaku yang baik di hadapan anak-anak. Sehingga dari hal tersebut, anak-anak akan mengikuti apa yang kita lakukan dan mengikuti kebiasaan dan hal-hal yang kita tunjukkan di hadapan anak. Dari hal tersebut juga, kita juga dapat membantu anak dalam meningkatkan perkembangan baik dari segi sikap maupun pembelajaran. Tips yang ketiga yaitu penuhi semua kebutuhan anak. Untuk pelaksanaan pembelajaran daring, ayah dan bunda diharuskan untuk memenuhi kebutuhan anak seperti waktu luang, HP, laptop maupun internet. Tips yang keempat yaitu siapkan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak. Berikanlah suasana belajar yang bersih dan tenang agar anak merasa nyaman dan lebih giat dalam belajar. Tips yang kelima yaitu kebutuhan bermain anak. Berikanlah waktu bermain pada anak setelah selesai melaksanakan pembelajaran daring. Namun,
harus ada aturan yang dibuat ayah dan bunda, misalnya seperti lama waktunya main, dan pastikan juga anak untuk tidak bermain di luar karena keadaan lingkungan yang masih belum membaik. Tips keenam, buatlah jadwal harian. Jadwal harian ini bisa ayah bunda buat bersama dengan anak. Tujuan dibuat jadwal harian ini agar anak bisa konsisten dalam bertanggung jawab terhadap aturan yang disepakati dan dibuatnya sendiri. Dengan jadwal harian ini juga dapat membantu anak untuk mengatur waktunya antara waktu belajar, waktu bermain, dan waktu istirahat. Tips yang terakhir yaitu berikan reward kepada anak. Reward diberikan kepada anak ketika anak sudah berhasil menyelesaikan tugas. Pemberian reward ini tidak harus selalu berbentuk barang atau hadiah loh ayah bunda. Kita juga bisa memberikan kata-kata pujian maupun pelukan, itu bisa menjadi reward bagi sang anak. Contohnya, wah anak ibu hebat, wah kamu pintar sekali. Hal itu saja juga bisa menjadi obat bagi sang anak. Namun, pemberian reward ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan akan menjadikan motivasi bagi sang anak untuk selalu semangat dalam belajar. Nah, itu dia ayah bunda 7 tips dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Ayah dan bunda sudah mencatat semuanya kan? Jangan lupa dibaca kembali dan dipelajari kembali serta dipraktekkan ya. Semoga tips ini bisa membantu ayah dan bunda dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ayah dan bunda rasakan. Semoga ayah dan bunda serta anak-anak selalu sehat. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.